Film Sobat Ambyar baru saja dirilis di Netflix pada bulan Januari kemarin. Sesuai judulnya, film yang dibintangi dan didedikasikan untuk almarhum Didi Kempot ini memang berkisah tentang seorang lelaki bernama Jatmiko yang nasibnya benar-benar ambyar. Kafe yang dikelola Jatmiko ini terancam bangkrut karena sepi pengunjung. Tak disangka, suatu hari kafenya itu dikunjungi oleh Saras yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Pertemuannya dengan Saras memang membawa kebahagiaan untuk Jatmiko, tapi sayangnya itu jugalah awal dari kesialan dan kesengsaraan Jatmiko. Kira-kira gimana ya akhir cerita mereka? Nah, kalau kalian sering nontonin film-film bertema patah hati, video ini akan cocok untuk kalian. Karena kami sudah merangkum rekomendasi film patah hati yang paling ambyar. Dijamin kalian pasti baper deh nonton film-film ini. Love for Sale 1 dan 2. Diceritakan ada seorang wanita bernama Arini, wanita manis usia 20-an yang tergabung di aplikasi bernama Love Inc. Aplikasi ini bisa digunakan untuk mencari teman kencan atau sekedar teman pergi ke kondangan. Pada film pertama, Arini bertemu dengan Richard, seorang lelaki yang sudah hampir frustasi mencari jodoh. Karena tekanan dari teman-temannya, akhirnya Richard mencoba aplikasi itu dan dia pun bertemu Arini. Kisah mereka pun akhirnya dimulai. Selain itu, di film yang kedua, Arini kembali muncul dan dia bertemu dengan Ichan, seorang playboy yang sedang diteror emaknya biar cepat nikah. Karena kepepet, akhirnya Ichan menggunakan aplikasi Love Inc. Senasib dengan Richard, Ichan malah baper sementara Arini tetap berusaha profesional. 500 Days of Summer. Siapa sih yang gak tahu film romansa yang satu ini? Sejak awal kemunculannya, film ini sering menjadi perdebatan di kalangan sinefil. Mereka seringkali berdebat siapa yang salah antara Tom dan Summer. Hubungan mereka dimulai setelah mereka menyadari bahwa mereka memiliki selera musik yang sama. Kedekatan mereka semakin menjadi setelah Summer mencium Tom. Sayangnya mereka ternyata memiliki harapan yang tidak sejalan soal hubungan mereka. I think we should stop seeing each other. Two options. You either follow my rules or follow my rules. Capiche? Thank you. I can do it a different way. No, that's fine. Thank you very much. Berikutnya ada La La Land, sebuah film drama musikal yang berfokus pada cerita Mia dan Sebastian yang sedang berusaha mengejar mimpinya. Suatu ketika, Mia tak sengaja melihat dan mendengar Sebastian bermain piano di kafe. Dari situ awalnya dia tertarik. Tak lama setelah itu, mereka bertemu di suatu pesta dan mulai mengobrol banyak. Ternyata mereka merasa cocok. Mereka pun mulai menjalin hubungan sampai akhirnya sering beradu argumen dan berpisah. Selama berpisah, mereka tetap mengejar mimpi mereka. Selanjutnya ada The Curious Case of Benjamin Button. Pada tahun 2005, seorang wanita lanjut usia bernama Daisy Fuller sedang sekarat di rumah sakit dan dia menceritakan kepada anaknya tentang kisah cintanya yang terjadi di masa lalu. Namun kisah ini begitu sulit dipercaya dan tidak masuk akal. Dikisahkan ada seorang bayi yang baru lahir di tahun 1918 yang terlahir tua. Semakin lama dia bukan semakin tua, justru semakin muda. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian dia baru bisa berjalan menggunakan tongkat. Bayi itu bernama Benjamin. Pada tahun 1925 di mana dia mulai bisa berjalan, dia bertemu dengan Daisy kecil yang baru berusia 7 tahun. Tak disangka, pertemuan mereka itu berhasil mengubah kehidupan mereka. Sebuah kisah cinta unik dan tragis pun dimulai. The Notebook mengisahkan kisah cinta antara Noah dan Ellie yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah karnaval di Seabrook Island, Carolina. Singkat cerita, Noah jatuh cinta pada Ellie, tapi Ellie menolaknya. Noah tidak pernah menyerah dan terus mengejar Ellie sampai akhirnya luluh.
Sayangnya, kisah cinta mereka tidak direstui orang tua Ali. Mereka pun berpisah. Suatu hari, Ali sekeluarga pindah tanpa Noah ketahui. Noah kerap menuliskan surat untuk Ali selama setahun walaupun tidak pernah mendapat balasan dari Ali. Lalu, apa yang terjadi berikutnya? Dan mengapa film ini diberi judul The Notebook? Langsung saja saksikan The Notebook. Earlier fires shall duly flame again. Nah, dari beberapa rekomendasi film ini, manakah film yang paling bikin kalian ambyar? Jangan lupa saksikan selalu channel Cari Films untuk rekomendasi film lainnya. Sampai jumpa!